kita di situ ketemu sama Bakti Jakarta. Di situ hari itu pas banget yang namanya rumor 12 Bang. Oh, ulang tahun dia. Ulang tahun Bajak. Di situ yang ketangkep karena memang situ polisinya banyak Bang hari itu. Karena yang tanggal 12 bulan 12 2012 itu emang udah bocor kemana-mana Bang. Polisi pun pihak keamanan udah tahu semua. Udah antisipasi lah. Iya, kalau pelajar tuh bakal ada di jalan. Emang Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel baru gua, channel yang selalu menebarkan virus kedamaian dan kebaikan di channel. Kali ini gua kedatangan tamu yang luar biasa, masih saudara dengan Kemal Pahlevi. Waduh. Komedi. Jadi enak nih Bang. Jadi enak di sana. Ya nggak jauh-jauh, beda-beda dikit lah. Cuman rezeki bagusan dia sekarang. Jadi bakal menyusul abang ini rezekinya bagus. Dan asli kebetulan dekat sini rumahnya. Kalisari, dari kecil di Kalisari? Enggak sih Bang, dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD, dari kecil lu sini. Kecil ya. Kalisari. Cuma enggak asli Kalisari sih Bang. Dan salah satu host fenomenal di channel dia. Ya, channel Milenia, channelnya Respati, dan Milenia jadi host yang gue demen sama dia nih. Orang yang mau belajar dan mau jadi narsum gue sekarang. Ya, tanpa panjang lebar, langsung kita suruh selo dan perkenalkan diri narasumber sebelah gue ini. Rap, manggil Rap. Halo teman-teman, kenalin gue Arap, alumni Respati 2015. Milenial ya. Milenial. Alumni Respati 2015. Apa kabar? Baik Bang, sehat Bang. Salaman dulu. Biar nge-swag. Rap, ya kita temu juga nih akhirnya nih. Ya, setelah sekian bulan purnama. Alhamdulillah. Sama ini sama yang punya channel ente. Sekarang aneh ketemu salah satu host berbakat di dunia YouTube nostalgia. Baru belajar Bang. Rap, ini di channel ini salah satu yang mungkin porsinya banyak kan tentang emang di zaman ente nih, milenial. Dan Respati salah satu sekolah yang dari era 80-an, 90-an masih eksis sampai sekarang. Penonton pengen tahu cerita ente waktu zaman sekolah. Ente masuk berarti 2012. Kenapa nih ceritanya masuk Respati? Masuk Respati Bang ya. Awalnya sih pertama karena ini ya, banyak abang-abangan di Kalisari. Abang-abangan tuh kebanyakan lulusan Respati. Banyak cerita juga tentang Respati. Di situ aneh mulai tertarik lah, ya kan. Katanya Respati tuh sekolahnya bebas, gimana? Karena kan dulu aneh tuh lulus SMP, pengen nyari sekolah yang bebas gitu Bang, nggak ketat apa gimana. Cuma akhirnya dari sekian banyak referensi dari orang tua, sekolah
Akhirnya aneh milih jadi Respati. Berarti jatuhnya lingkungan keluarga sama lingkungan sekitar lu ya. Ya, Bukan lu sebenarnya ada pilihan selain Respati. banyak bang. Cuman arahnya keluarga sama lingkungan arahnya ke Respati. Kalau keluarga justru nggak ke Respati bang. Hah? Jadi keluarga ngasih referensinya tuh ke sekolah lain, bukan Respati. Oh, Kalau gitu. Respati tuh lingkungan temen lah, abang-abang. Tapi kalau keluarga tuh nggak referensiin kayak itu. Pengennya ke mana? Ke lab school ya? Enggak, ya sekolah-sekolah yang inilah bang. Ya adalah SMA. Oh gitu. Kalau Respati kan di mata orang tua. Karena orang tua lu udah tahu Respati seperti apa. Tahu seperti apa. Akhirnya karena aneh dalam hatinya pengen buat di Respati, ya udah. Aneh milih di Respati. Ambil jurusan apa? Aneh dulu RPL bang. RPL apa? RPL rekayasa perangkat lunak. Jadi komputer, lebih ke komputer. Rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak. Kalau sama teknik komputer jaringan masih saudara. Masih saudara, masih satu inilah. Cuma waktu aneh masuk di Respati itu RPL ini jurusan baru bang, baru. Betul. Jadi pas daftar sama orang tua ke Respati, tadinya nggak ada niat ke RPL, niatnya mah kayak ke TKR, listrik. TKR itu paling otomotif ya. Otomotif ya. Dan paling banyak masih dicari sama orang lulusan SMP. Nah ya. Nah, akhirnya begitu masuk Respati, ini zaman udah berbeda nih kan dengan zaman gua. Kan ada penataran masih ada, Mos. Masih bang. Nah, seperti apa penataran di zaman lo di Respati? Penataran sih sama kayak tradisi sebelumnya sih ya di Respati. Ya yang namanya di tata abang kelas. Jadi itu penataran itu ada 2 tahap tuh bang. 2 tahapnya di sekolah kita ditata sama abang kelas dulu nih. Kelas 3 lah, kelas 3, kelas 2. Setelah pulang sekolah pun itu ada tahap kedua lagi, penataran lagi. Apa? Sama alumni. Jadi 2 tahap di situ. Aneh ngerasain banget tuh, ngerasain tataran gimana kerasa di Respati. Dan langsung di jalur. Langsung dibawa ke jalur. Arena besar lo daerah Pasar Rebo tapi. Hari pertama penataran itu aneh nggak jauh sih, di Hek aja. Oh, masih daerah Hek. Karena kan adalah sekolah tetangga di situ kan. Jadi ya kita diadu sama sekolah tetangga itu. Jadi itu masih versi abang kelas ya. Abang kelas. Kalau versi alumni sama di situ juga. Sama. Cuman cara natarnya yang Cara beda. nataran beda. Bedanya di mana nih alumni sama abang kelas nih bedanya? Lebih keras sih bang. Lebih keras. Lebih keras. Nggak boleh mundur sama sekali. Nggak boleh mundur. Itu alumni kalau udah natar ya mereka tuh di belakang kayak megangin balok lah apalah. Jadi kita nggak boleh mundur. Jadi kita mau nggak mau ya maju terus. Tapi ya namanya berantem memang ya, ada menang ada kalah ya. Kalau kita kalah ya udah kita siap konsekuensinya. Oh gitu. Konsekuensinya ya kita ditatar lagi kalau kalah. Alumni biasanya yang baru lulus juga ya. Alumni baru lulus biasanya. Yang paling lama paling 2 tahun 3 tahun Iya. ya. Waktu itu sih alumni baru lulus sih yang natar. Itu yang ente paling ingat. Kalau di dalam mah sama aja penatarannya. Sama sih bang. Berapa hari sih zaman lo penataran? Dari hari Selasa sampai Selasa Senin sampai Kamis. Oh 4 hari. 4 hari. Tapi pakai putih biru apa putih abu-abu? Putih biru bang. Masih putih biru. Putih biru. Nah begitu kelas 1 masuk ente pakai putih abu-abu, udah gantengan nih. Gantengan. Dan ente juga ganteng. Ya. Nggak nahan ya kan. Mana abut. Nah begitu kelas 1 berarti udah tahu nih di jalur seperti itu kan. Wah, Ada cerita apa yang ente nggak lupa di kelas 1? kelas 1 tuh mungkin awal-awal aneh baru pertama kali ke jalur ya bang ya. Pertama kali jalur nih ribut STM itu jujur bang ya. Rasa takut mah ada. Iya, manusiawi lah ya. Manusiawi, deg-degan. Nah, pas lihat musuh lebih banyak dari kita itu lebih bang. Pokoknya kesan pertama kelas 1 itu ya pokoknya campur aduk dah. Antara takut, deg-degan, ya pasti pada ngerasain sih kalau yang sekolah STM kelas 1. Kira itu pengalaman kelas 1 ya udah kita ada rasa takut kita coba lawan bang, karena kan kita semakin kita takut ya STM itu semakin ditindas bang. Oh gitu. Dan takut juga sama abang kelas ya. Takut juga bang. Udah takut sama abang kelas, takut juga sama alumni. Double tuh parnonya di situ. Harus hadapin nih. Ya harus kita hadapin. Dan masa 3 tahun begitu terus? Masa 3 tahun begini mulu gue nggak bisa ya kan. Bentuk pertama kali di mana nih? Ya itu di hack. Di hack juga. Oh berarti arena besarnya Respati dari zaman gua sama zaman lo hack ya? Di hack. Karena zaman aneh angkatan aneh itu di hack itu ya lumayan lagi
ada lawan besar lah situ Hmm. yang lagi naik-naiknya juga bang. Lagi naik daun. Iya. Jadi kita dulu kalau mau nyari musuh, mau nyari ribut, kita nggak usah jauh-jauh. Kalau lagi malas gitu bang jalannya, ya kita kayak aja nungguin. Bukannya masalah lu jaga kandang karena Respati udah ditungguin Nah nih. iya. Ya gitu. Ya ini kayaknya ajan asar, kita break dulu, nanti lanjut setelah ajan asar. Ya lanjut kita setelah ajan asar ke story-storynya Bang Arab. Ada cerita kelas 1 yang ente nggak lupa? Kelas 1 mungkin yang waktu aneh di UKI kali bang ya. Di UKI ada cerita itu. Jadi itu kalau menurut aneh kesan pertama kelas 1 itu luar biasa sih bang menurut aneh. Jadi di situ aneh ikut sama abang kelas nih, Respati, Allah semua jalan ke UKI. Di situ ada sekolah lah di UKI itu. Weh, mantap. Bang Iklan dulu, Bang Iklan. Iya. Dari Bang Joni. Ini kopi pendel. Khas kopi sini. Jadi kopi pendel ini nama yang punya kedai. Kopinya kopi hitam ya ini. Iya, kopi hitam. Kopi hitam, cuman ada ciri khasnya di sininya ada wajik khas Betawi yang emang buatan orang sini nih, orang-orang tua sini. Jadi menunya kopi pendel namanya. Kopinya juga aromanya mantep banget bang. Iya, kalau ini Arab apa nih? Nah, ini koren, kopi susu gularen yang lagi kekinian. Wih, Oh, sugar brown ya bang ya. Gulanya ya John ya? Ya Ini menunya roti bakarnya ya. roti bakar, menu ringannya roti bakar. Siap. Diseruput dulu Rap. Ya bang, makasih bang ya. Oke, siap. Makasih ya John. Mantep nih, kopi gula arennya nih. Oren. Oren sama aren nih. Ya, kita minum dulu. Pas. Mantep banget bang. Pas ya. Pas banget bang. Ya, cobain kemari. Kita nongkrong di sini sambil bernostalgia, ngopi plus makan roti bakar. Gimana Rap, tadi Rap? Yang cerita di UKI? Ya jadi kita jalan ke UKI, ada sekolah di UKI, ada Bakti Jakarta bang ya. Kita di situ ketemu sama Bakti Jakarta. Di situ hari itu pas banget yang namanya rumor 12 bang. Oh, ulang tahun dia. Ulang tahun Bajak. Oh, Di situ ada sekolah dari pusat datang. Diundang apa? Mereka datang. Sekolah dari pusat datang. Itu udah rame bang. Mereka rame banget itu Menteng Patas di tol Caken. Mereka udah turun-turunan. Di situ kita bukan bentrok sama mereka jadinya bang. Bentrok sama yang pusat malah. Bukan, sama kita keras sama mahasiswa UKI di situ. Lah, Kita keras di situ bang. yang sekolah semua itu sama mahasiswa UKI apa Respati doang nih? Respati sama Bakti Jakarta kan di situ hari itu gabung tuh bang. Kita Hari itu gabung. lagi gabung nih. Kita emang kedatangan tamu itu pusat kan, ternyata emang mau ribut sama dia. Begitu kita mau bentrok sama yang sekolah pusat itu, mahasiswa UKI-nya rese. Mereka kayak usik lah, nggak suka gitu ada pelajar situ rame. Akhirnya kita di situ bentrok sama mahasiswa. Terus polisi keluar semua kan nembakin senjata. Itu kacau banget. Chaos deh. Chaos banget. Itu aneh masih kelas 1 bang ya. Baru ya ampun masih kelas 1 kan. Mentalnya kemana nih? Mau lari kemana ya kan? Mau lari kemana? Akhirnya aneh ngikutin anak-anak bakti itu bang, lari ke kolong yang masuk ke sekolahnya dia. Ini lari ke situ. Nah di situ dapat kabar ada yang ketangkep karena yang situ polisinya banyak bang hari itu. Karena yang tanggal 12 bulan 12 2012 itu emang udah bocor kemana-mana bang. Polisi pun pihak keamanan udah tahu semua. Udah antisipasi lah. Iya kalau pelajar tuh bakal ada di jalan. Emang bener chaos hari itu, chaos. Kira udah kita dibubarin, sempat crash juga mahasiswa, cuma nggak lama sih bang. Karena kan kita masih dibubarin, cuma sempat crash sama mahasiswa. Dengan rasa paniknya aneh, lari langsung udah masuk ke dalam kampungan aja deh. Karena masih kelas 1 kan. Udah kan. Tapi sama yang dari sekolah pusat itu bener-bener nggak ketemu tuh. Udah sempat ngebentrok bang. Mereka tuh udah mau nyamperin kita, udah turun-turunan. Akhirnya dipisahin, mereka juga balik arah lagi. Oh, balik badan lagi. Balik badan lagi.
ceritanya udah berbeda lah ya. Udah berbeda, udah chaos parah sih itu. Itu inget banget sih itu tanggal 12 Jadi bulan 12. sebenarnya itu acara ulang tahun Bajak, ente istilahnya bersilaturahmi lah ke Ya. Bajak untuk nyambut sekolah pusat. Nah, itu pun nggak diduga-duga sih sekolah pusat itu datang. Oh gitu. Tahu-taunya mereka udah ada aja datang nongol. Mereka emang nungguin tanggal itu ya. Mungkin anak-anaknya masih kelas 1 nggak tahu apa-apa bang, ngekor aja udah. Nah, pas lagi ngumpul gitu tiba-tiba polisi kan ya banyak. Sempat panik juga bang, panik masih kelas 1. Dengan suara tembakan, Bah, ngeri banget ya. pikirannya tuh mau ketangkep nih masih kelas 1 nih masih ketangkep. Namanya aneh ada yang ketangkep di situ. Oh, ada yang ketangkep. Kelas 1. Sama BR-BR-nya. Dia hari itu ketangkep, alhamdulillah sih nggak ada Nggak ada barang BR. bukti, nggak. Dia kosong sih. Kosong. Langsung dilepas malamnya katanya sih. Wah gila, kalau sampai pecah bentrok kacau itu. Kacau itu bang. Rame banget itu bang, rame banget itu. Nah, pas kelas 2 harus cerita apa, Rob? Ini kan belum adik kelas nih. Ya udah jadi abang kelas. Jadi emang kelas. Nakar seperti yang ente lakuin sama kayak ente atau gimana nih? Oh kalau aneh enggak sih bang. Kalau aneh tuh lebih ke ngajak jalan. Oh jalan. Aneh nggak mau tuh. Ya makanya banyak yang bilang nih kayak teman-teman, lu lembek banget lu sama adik kelas pada songong bego gitu. Kalau aneh bukan tipe orang yang kasar sih bang. Apa? Gua dulu digituin, gua nggak mau adik kelas gua gituin. Nah iya. Kalau aneh dulu prinsipnya gini bang. Lu mau ngargain gua, ngormatin gua, terserah. Gua nggak minta dihormatin atau dihargain. Tapi lu sekolah di STM. Kalau di saat gua ajak lu jalan, lu mau. Intinya seperti itu. Jangan lu belajar gila sama abang kelas, tapi giliran lu diajak jalan, Nggak mau. nggak mau. Mendingan lu nggak usah gila, nggak usah belajar gila. Jangan masuk ke sepati sekalian. Ya usah masuk sepati sekalian. Bener bang, ya kan? Ya mendingan sekolah di bener banyak. Lu, SMA negeri sono. Ya, Gitu. nggak pernah bang aneh nantang adik kelas. Cuma kadang kayak anak-anak kelas 2, kelas 3 nih pada Natal. Itu kayak teman-teman aneh juga nih pada Natal kemarin nggak ikutan. Baik lu. Cuma lebih ikut jalannya aja. Lebih ikut jalan. Ada adik kelas nih kelas 1 nanya bang jalan kemana? Yaudah jalan aja kayak kita Tetap kumpul titiknya adik kelas itu di bawahnya kayak. kayak semua. Tadi kita nunggunya sekolah tetangga. Kadang mereka juga atau udah lewat duluan atau mereka belum lewat, kita nungguin dulu. Tapi kalau mereka udah lewat duluan ya kita jalan ke jalur lain. Kayak Jalur gitu. lain. Berarti selain ke hack tetap arahnya ke arah Pasar Rebo ya? Ada Pasar Rebo. Nggak ke arah Cililitan malah. Nah. Lebih senengnya. Cuma kalau pas animasi kelas 1 kelas 2 itu Respati itu cenderung jalan ke Arah Cililitan. Cililitan bang. Jarang ke Rebo. Oh gitu. Jarang, makanya sempet tuh bang pas zaman anak tuh Respati kayak nggak kedengeran gitu di Rebo. Karena emang kita nggak pernah jalan ke Rebo. Mainnya ke Cililitan. Iya, karena abang kelas itu banyak yang nggak mau sih jalan ke Rebo. Banyak kan jalannya maunya ke Pondok, Oh lebih ke Pondok, Kelitan, ya. Pokoknya ke arah sana lah. Kalau ke Rebo nggak tahu juga ngapa sih. Arahnya Rebo padahal arena besarnya timur kan? Arena besar pada saat itu. Cuma nggak tahu lah abang kelas lah, namanya abang kelas kan yang bawa kalau di Tapi kelas. lu kelas 2 tetap ngarahnya ke Pondok sama Cililitan. Pas aneh kelas 2 semester udah mau jalan mau ke semester 2 bang ya. Itu aneh mulai berani tuh bang bawa anak kelas 1 ke Rebo. Ke Rebo. Cuma Emang atmosfernya beda, pondok ke pondok ke Cililitan sama Rebo. Untuk Beda sih, Bang. Sepati beda. beda sih bang, Berarti lebih siap mental harusnya. harus. Kita kalau udah jalan ke Rebo ya lu harus siap. Ya karena banyak yang orang tahu lah, apalagi di zaman itu ya 2013 2012 itu Pasar Rebo itu udah arenanya Arena para besar. petarung lah kasarnya. Jadi kalau anak Respati mau jalan ke Rebo ya lu harus siap mental. Makanya jarang dulu mau jalan ke Rebo. Iya. Bukannya takut juga sih bang ya, bukan takut. Karena kalau ke Rebo lu udah selain siap mental, taruhan lu udah nyawa lah. Nah, karena kan sekolah-sekolah di Pasar Rebo itu kan memang ibarat kata kasarnya home base mereka lah di Pasar Rebo itu kan tempatnya mereka ya bertarung. Kalau Respati ini kan mayoritas kan orang luar bang, Maksudnya tadi tahun lu banyak kan mana? Daerah mana? Cililitan, Oh, Pondok Gede, Kampung Melayu. Yang di Pasar Rebo itu zamanannya paling beberapa orang bang. masuk ke Respati. Iya, segelintir doang 900 itu zamanannya. Makanya pada zamanannya itu jarang ke Rebo karena mereka ya gitulah
seperti kayak nggak siap lah kalau Kalau Rebo. Rebo. Dan harus punya kekuatan dan strategi tertentu lah ya. Nah, jadi kita lebih keluar sih. Lebih keluar pas Rebo. Iya. Nah, begitu kelas 3 ente ngerem atau tetap apa makin gila? Justru aneh nggak ada ngeremnya bang. Oh, ngegas terus. Gimana kelas 3? Punya adik kelas 2 lagi? Kelas 3 itu aneh lebih kayak dulu aneh pernah inget bang, abang kelas sama alumni pernah ngomong sama aneh, lu kelas 1 masih belum punya tanggung jawab, tapi setelah lu kelas 2, kelas 3 lu bakal ada tanggung jawab lebih. Dan ternyata itu aneh rasain bener. Aneh kelas 3 kasus semakin banyak, beban makin berat. Anak kelas 1, kelas 2 ya kalau jalan otomatis kan ya, walaupun dia nggak maksain abang kelas kan, dia juga pengen dong abang kelasnya ikut. Iya. Nah di situ kelas 3 angkatan aneh itu udah mulai pada kendor bang. Karena emang udah mikir ujian. Udah mikirnya ujian semua. Cuma yang masih care ke kelas 1, kelas 2 nih doang. Terus? Ya aneh terus jalan terus sampai. Dengan irama dan jalannya nggak masih sama tempatnya di situ? Ya masih sama. Ya kita ngalong-ngalong aja. Di rumah nih lebih seneng di jalan sih bang. Pokoknya kalau belum sore belum mau pulang. Oh, lu sekolahnya pagi ya? Pagi. Kelas 1 sampai kelas 3? Iya. Pulang? Ya, pulang Jam tergantung. 2? Enggak, maksudnya keluar dari sekolah? Jam 2. Jam 2. Oh, berarti kalau harus nungguin sore? Pokoknya mau pulang jam berapa aja. Pokoknya gue maunya pulang sore. Ya mau ngalong kemana dulu ke. Dan adik-adik lu harus ikut gitu? Nggak harus juga. Kawannya prinsipnya gini bang. Ya mungkin yang pernah ngerasain jadi adik kelas aneh bang ya. Lu mau jalan, hari ini gue mau jalan nih. Misalnya pengen jalan ya. Lu mau ikut nggak? Gitu kan. Kalau lu nggak mau ikut ya udah lu pulang. Nggak maksain lo ya? Nggak maksain bang. Karena prinsipnya itu dulu kalau jalan memaksakan itu malah penyakit bang. Misalnya lu ikut lah, gue tata lu ngomong gitu. Itu ntar di jalan dia malah resah bang. Malah korban? Malah korban. Malah apes? Malah apes. Makanya dulu aneh tuh, ya kalau cuma 1-2 orang atau paling banyak 5 orang atau 10 orang, ya jalan. Jalan udah ketemu musuh kita hadepin. Kalah menang belakangan. Wajar bang. Karena aneh tuh dulu zaman SM bukan mikirin cari nama bang. Enggak, kayak lebih ke happy fun, kayak ya ini senang-senang. Jiwa gua nih lagi tinggi-tingginya nih. Gua mau sekolah STM ya gua. Ya begini. Jadi gua berantem kalah mulu ke apa gimana? Ya itu bisa belakang sih. Intinya ya gua STM ya gua tampil dulu. Dan Respati emang udah STM lama. Nah, karena kan dulu pikirannya kan Respati tuh nama udah besar bang. Udah besar, orang udah bertahu. Jadi ya kalau mau jalan ayo, nggak mau ya udah. Ada suatu ketika nih bang, adik kelas aneh ada. Itu aneh lagi mau jalan ke selatan nih bang. Baru nyampe Pasar Rebo, adik kelas aneh ada. Ditelepon sama mamanya. Mamanya. Katanya disuruh pulang, mamanya katanya mimpi nggak enak. Ya ngomong mamanya ya. Ngerap, gue ditelepon sama siapa? Sama nyokap gue, katanya nyokap gue mimpi nggak enak. Perasaan gue jadi nggak enak. Ya udah lu pulang aja sana. Beneran nih nggak apa-apa. Kira dia pulang ya udah. Nggak maksain juga, karena takutnya kan kenapa-napa kan. Iya betul. Ya, iya. Tapi bukan alasan dia. Bukan alasan. Karena aneh tahu dia sih. Tahu dia. Karena kalau dia biasa ikut jalan. Cuma hari itu doang karena bener-bener nyokapnya. Saking lu bertanggung jawab di kelas 3 tuh. Saking, bang. Dan segitunya. lu menunjukkan rasa sayang ke adik kelas lu seperti itu. Seperti itu bang. Nggak pakai kekerasan. Nggak pakai kekerasan. Iya, sesuai dengan wajahnya Bang Arab. Hatinya sesuai dengan penampilannya. Cuma gitu bang, kalau adik kelas kan kita kadang adik kelas ada yang songong kan atau gimana, cuma ya biarin. Cuma namanya orang kan, songong sama kita terserah lu. Gue nggak minta dihormatin atau dihargain, bukan orang tua lu, bukan guru lu. Betul. Ya kan? Cuman bagian dari di jalur. Di jalur aja. Bang, ada nggak kondisi dari cerita kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang posisinya ente terpojok antara hidup dan mati? Ada sih bang. Itu di waktuannya di selatan sih ya. Di selatan itu. Itu aneh udah dikepung sama warga sama polisi juga bang. Jadi kan hari itu aneh jalan ke selatan tuh. Bentrok sama STM Kuba ada. Kuba itu Depok ya? Kusuma Bangsa ya.
Aneh bentrok depan sekolahnya persis bang, persis depan sekolahnya. Itu bener-bener lama bang, lama itu kita bentrok di situ. Maju mundur. Kita maju mulu malah, maju terus. Itu aneh udah sampai duduk di aspal bang, di apa namanya jalanan. Capek, maksudnya udah teriak nih, udah balik. Itu guru-guru pada keluar semua kan, penjaga sekolahnya, pokdat, anak-anak tetap ngegas terus. Aneh udah, gue capek kan, masih terus kan. Pada akhirnya rame lah polisi di situ, sampai ada yang naik motor trail kan polisinya. Wah, di situ napas udah Senin Kamis lah ya. udah Senin Kamis bang, ya udah capek ribut kan. Dikejar lah kita sama polisi tuh. Aneh masuk ke gang, aneh buta jalur bang, itu bang, itu daerah Tanah Merdeka apa tuh? Tanah Merdeka. Dari situ aneh buta jalur, aneh masuk ke gang kecil aja ngikutin anak-anak yang lain kan, aneh ikutin lari sekencang mungkin tuh, motor terus tuh ngejar mulu bang, ngejar terus. Dia ngejar, ada kayak kebun kosong gitu bang, kebun kosong, terus aneh manjat, tuh aneh bertiga tuh inget banget tuh, bertiga ngumpet di kebun itu. Aneh bilang di sini, bang, aman gak kita? Udah aman, gue bilang. Sambil berdoa. Ambil berdoa bang, ya Allah gue ketangkap nih udah. Itu masalahnya bang, itu aneh udah kelas 3 bang, udah kelas 3, udah ketangkep nih gue nih. Warga udah kedengeran banget bang suaranya. Wah, Lebih ngeri dia deh. Itu warga Matiin. bawa balok bang, semua bang, bener bang. Mana nih pelajaran kan tadi? Nah, ada yang liat aneh manjat ke kebun itu. Oh, ada saksi. Ada yang lihat, akhirnya dia ngomong ke polisinya, Pak, tadi saya lihat ada yang masuk nih Pak ke kebun ini manjat. Akhirnya polisinya itu masuk dari gerbang utama si kebun itu. Akhirnya udah aneh di situ dihukum mentah nih sama warga. Bener bang. Warga bukan polisi. Iya warga. Semaunya kalau gemes banget kan dia. Pakai balok lalu biang kerok turun sini. Bang, aku jamin kekerasan kan aneh gitu. Pak, tolong Pak, ini jadi minta lindungan sama polisi kan, dengan di bawah polisinya kan udah di amuk masa. Harus nyari polisi kalau begitu posisinya. Nah, kata polisinya, masih mending ada saya kamu, kalau nggak amuk masa. Ya Pak, tolong Pak, saya itu udah bener. Lu kan bertiga ya? Bertiga. Nah, duanya yang dua Ketangkap juga. Dia juga udah senasib loh ya. pucat banget dia juga. Udah selesai. Udah kita dilindungi polisi. Aneh pikir tuh yang ketangkap cuma kita doang nih bang bertiga. Nggak tahu itu ketangkap semua bang. Itu dua keran itu penuh ketangkap semua. Pas BR. Ada BR. Dan tolol nih yang ketangkap amannya juga. BR-nya nggak dibuang bang di tas. Itu udah masuk di mobil keren bang, sumpah. Bang, BR masih ada nih bang. Lu goblok. Begitu polisinya lengos kan nama dia dibuang tuh bang. Kalau buat gitu. Dia tuh akhirnya dibawa di Polsek Beji itu. Ingat banget tuh di proses bang. Nginep. Alhamdulillah nggak sih bang. Alhamdulillah. Orang tua dateng. Ya itu sampai polisinya juga kaget. Kamu ST mana? Jakarta Timur. Kan ke Polseknya inget banget tuh nih, cewek. Galak banget lagi. Ngapain kamu sekolah di Jakarta Timur? Ke Depok. Aneh beralibi habis PKL bang. Oh, PKL dipantekin sama anak tuba itu. Ya udah tuh diproses, didata semua. Udah jemput orang tua. Malam baru keluar. Alhamdulillah sih, tadi mau dinginepin. Wah, anak-anak pada. Tapi diperbal nggak? Nggak diperbal sih, cuma disuruh buka baju. Mau celana koloran segini nih. Untung ada pakai daleman, ada yang nggak pakai daleman. Kan bolong lagi. Udah. Cuma didata doang yang menceramain ya. Ceramain sama ketok lah parah dikit. Udah gitu hari itu kan aneh habis dikerokin tuh badan. Jadi boncengan ya. Habis dikerokin kan nggak kayak tato macan gitu kan. Sama dulu kan aneh STM tuh lebih kurus dari ini bang, kurus banget. Sama Kapolseknya, kamu udah kurus mau gaya-gaya jadi jagoan. Sekarang kamu nggak kapro bu. Jadi tulang ikan kan, belakang habis dikerokin. Badan udah kurus kan. Udah kurus ya kan. Tapi sekarang kelihatan makmur, Bang Arab udah gemukan. Ya alhamdulillah. Rezekinya juga udah luar biasa sekarang Bang Arab ya. Alhamdulillah bang. Ada aja rezekinya bang. Bang, ini aneh pertanyaan dari tadi yang ANT sebutin dari cerita di awal bahasanya jalanin. Karena di zaman aneh itu nggak ada bahasa jalanin. Ente cerita jalanin. Aneh perlu ini nih. Kalau aneh kan emang zaman aneh nih, bercerita dikit 90-an sekolah. Emang sekolah jalan aja ya, naik bis. Di perjalanan itu ada hambatan ketemu rival-rival yang kangen sama kita, ya kan? Kalau ente sekolah di timur
ngejalanin ke Depok, jalanin ke selatan. Itu jalanin itu berarti istilahnya nyari ribut ya? Ya kasarnya ngalong lah bang. Ngalong. Ngalong aja. Tapi versinya naik umum, Ya naik patas kita. naik patas tetap. Naik patas, naik Wapaja, Metro Mini kan dulu masih ada tuh. Kalau tantangannya masih ngerasain sih bang. Berarti zaman ente itu nggak ada sistem janjian ya? Nggak ada, belum ada sih. Belum ada ya? Cuma beberapa kali pas udah naik kelas 3 itu sempet ada yang namanya janjian. Cuma itu dari cecetan juga. Bukan dari sosmed. Anak Respati nggak ada main sosmed dulu bang. Jadi ya dari cecetan aja kalau yang janjian. Itu pun janjiannya itu bang yang sama STM Tetangga. Pasar Rebo. Daerah pokoknya tetangga idolaku lah ya. Iya. Deket-deket ya. Kalau yang keluar-luar mah kita ya ngalong aja, jalan aja, ketemu kita adepin. Nah ketemu ya udah, ya kita nongkrong di pinggir jalan. Oh. Kadang iseng-isengnya kita Bahasanya kalau zaman gua ngalong. ngalong ya bang, ngalong. Cuman ke arah yang emang rivalnya bakal tahu nih. Nggak tahu, Hmm, bakalan ada lah dia. bakal ada gitu. Walau kadang ya nggak ada orang apa rival kita, cuma ya udahlah nongkrong aja. Kadang kita nungguin juga, ntar ada aja yang lewat. Kayak gitu sih bang, nggak janjian sih. Karena aneh dulu nggak suka janjian bang. Karena buat aneh janjian itu ya, lu janjian sama dia bisa lebih siap dari kita. Nas. Ya kan? Kalau janjian dia lebih Iya, siap iya. dari kita secara apapun mental, Secara apapun. bersenjata. Nah, uniform dia. lah kadang anak Kespati janjian-janjian tapi anak Kespatinya nggak siap. Malah sekolah yang kita janjian lebih siap. Lu nganterin nyawa ke situ. Nah, kadang mereka barang sampai segini-gini nih kalau udah janjian sama Zaman kita. lu barang kan nggak beli ya, bikin ya. Bikin bang, Iya. banyak kan bikin. Ngeri-ngeri soalnya barang-barang zaman itu. Wah, parah bang. Ya Bang Arab, lumayan ceritanya. Gue jadi ada pengetahuan tentang milenial tuh emang seperti itu. Bang, ini yang terakhir. Kebanggaan apa Bang ente jadi alumni Respati? Kalau kebanggaan sih, kayaknya nggak ada sih yang buat dibanggain. Begitu. Nggak ada. Justru pengalaman. Pengalaman. Buat aneh tuh pengalaman. Kebanggaan nggak dibanggain, berarti ilmunya mungkin ente nggak nyangkut. Nggak ada yang nyangkut. Berarti kayak anak STM pada umumnya. Anak STM pada umumnya. Cuman pengalaman. Pengalaman sama pelajaran sih. Kayak kita tuh bisa kayak namanya solid sama teman, ngejaga teman, susah sama teman di jalan. Sampai kita tuh kalau lagi di jalan tuh nggak makan bang, sampai malam ya paling ngerokok doang. Anak STM yang penting ngerokok sama aqua. Tapi masih ada zamannya agar gak di lu? Masih Seperti itu. Nah itu ya, bang, jajan lah ya. jajan. Kadang ya kalau kita ngalung ya seperti itu, sambilannya seperti itu. Kalau nggak ada musik ya udah iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Cuma yang nggak nyampe parah banget bang. Iya. Buat beli rokok aja mah. Istilahnya nggak kayak cerita-cerita yang lain ngerampok lah, nggak sampai gitu. Nggak. Buat nyari jajan doang. Jadi kalau buat kembangan nggak ada. Dan kayak aneh bilang mana itu sekolah di Respati bukan buat nyari nama atau ngebanggain diri. Ya buat seperti anak STM pada umumnya aja. Anak STM di luar sekolah udah pasti ketemu musuh, apalagi Respati. Ya lu di jalan ya. Yang emang udah warisan semua. Udah warisan. Nah, aneh bilang kalau lu nggak mau tawuran, nggak mau berantem, jangan sekolah di Respati. Sekalian lu nggak usah masuk Respati. Nah, sekolahnya. Warisannya banyak. Nah, jadi itu sih paling ya pengalaman sama pelajaran aja, pelajaran hidup lah. Nah, ente sampai nih kepada penonton di channel pesan moral yang mungkin sekarang kan udah tatap muka lagi nih. Alhamdulillah bang ya. Ya, tapi apa yang ente mau kasih pesan moralnya? Kalau pesanannya sih ya buat adik-adik di rumah nih, buat teman-teman pelajar. Seperti biasa sih aneh cuma pesan, ya aneh juga nggak berhak sih bang buat merubah sifat orang ya, Iya, atau kelakuan orang ya. Betul. Nggak besar, cuman ente harus mengimbau. Hanya mengimbau aja sih, karena sekarang juga yang aneh lihat udah bukan zamannya sih bang, jalur udah sepi, Oh, ya kan? semua busway Nah semua busway, ya kan? Sekarang juga dibayarin negara. ya kan? Lu sekolah pada naik motor, udah enak fasilitas kan, enak, di sekolah yang benar. Jadi ya kalau buat aneh kalau emang lu sadar nih, alumni semua udah pada saling ngibarin bendera perdamaian, udah saling duduk bareng bersama, stop tawuran, ya udahlah. Kalau bisa nih bang, saranannya bang ya, kalau emang
masih mau ada gengsi rivalitas sih bang ya, buat aneh nih. Adain lah futsal antar STM. Kompetisi bang. Kompetisi. Jadi kompetisinya lebih sehat. Kayak lu tuh, misalnya nih, kayak Respati ngadain kompetisi, undang STM luar. Di situ lu bisa silaturahmi, bisa adu gengsi, cuma lebih sehat daripada lu bacok-bacokan di jalan kan nyawa taruhannya. Udah gitu nih sekarang zaman sekarang cuma keciduk bang. Iya, Ya karena kan? jejak rekam digitalnya gampang banget. Nah, sekarang CCTV jadi mana-mana. Jadi ya udahlah, kalau buat aneh mah udahlah. Respati namanya udah besar. Apalagi udah nggak zaman juga, jadi ya udahlah. Respati juga sekarang udah naik lagi nih bang. Anda dengar kan katanya muridnya udah naik lagi, udah banyak lagi. Udah banyak yang berminat Yang lagi. udah positif lagi image-nya. Jadi ya udahlah, lebih ke arah yang positif aja. Kalau mau tetap rival ya itu yang lebih sehat. Cari futsal atau basket, olahraga lah, di bidang olahraga dihidupin masing-masing. Kalau saranannya sih itu. Ya, luar biasa mention dari Bang Arab. Terima Iya, kasih telah berbagi di channel. Sama-sama bang. Dan apa yang dikatakan Bang Arab tuh betul banget. Karena tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi yang selalu gue bilang: masuk rumah sakit, masuk penjara, yang terakhir amit-amit masuk kuburan. Nah Betul itu Bang? bang, resikonya itu nggak ada yang dibanggain sih sebenarnya. Ya, kita cukup untuk menghimbau berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami. Dan jejak rekam digital Bang Arab ini terus ada di YouTube, yang nanti Bang Arab suatu hari punya turunan bisa melihat bahwa Bang Arab pernah melakukan seperti anak-anak STM yang pada umumnya dilakukan. Dan sekarang dia mulai berkarir di dunia kerja dan di dunia YouTube. Semoga Bang Arab jadi host yang menginspirasi milenial, jadi Amin, host amin. yang baik untuk generasi-generasi berikutnya. Ya, sekian dari Ane, Dawai Bonser. Mohon pamit dari Bang Arab, alumni Respati 2015. Mohon pamit. Sampai ketemu di kisah-kisah yang menarik lainnya. Kita sama-sama mengkampanyekan Stop Stop Tawuran Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.